148. Hari ini keluarga Ashifa akan memenuhi undangan dari keluarga Danu. Pengacara yang membantu Ashifa yang mana mereka akan berkunjung ke rumah Danu yang ada di desa yang konon katanya desanya sangat indah dan sangat menarik. Orang tua Ashifa juga turut ikut. Yang mana Randy saja yang turun hadir. Aska tidak bisa ikut karena Aska memang harus sekolah. Namun Lulu, Roni dan Dedi juga Willow turut ikut menuju undangan dari pengacara tersebut. Mereka berangkat menggunakan minibus agar bisa satu tempat semuanya dan minibus itu sudah menunggu di depan rumah. Keluarga Ashifa juga sudah datang dan sudah menunggu mengobrol bersama Sander, Sofia, Ardi, Sania di ruang tamu yang juga ada Akela di sana. Anak-anak lama sekali ya, ucap Sofia yang tampaknya sudah gelisah. Benar mah, kasihan juga minibusnya sudah menunggu di depan, sahut Sania dengan melihat arloji di tangannya. Itu Ashifa dan Rafa, sahut Rania yang melihat putrinya sudah datang. Maaf sudah menunggu kami lama, ucap Ashifa. Tidak apa-apa sayang, tidak lama juga kok, sahut Rania. Ya sudah kita langsung berangkat aja, sahut Randy. Z belum kelihatan, di mana dia? Tanya Sofia. Ya sudah biar aku cek ke kamar dulu, sahut Sania. Saat Sania mau berdiri ternyata Z sudah tiba dengan wajahnya yang tidak bersemangat dan ada tanda-tanda yang malas ikut. Ya pasti malas karena berhubungan dengan keluarga Shira dan dia juga sudah sempat menolak. Tetapi tidak diizinkan untuk menolak. Jadi sangat terpaksa Z harus ikut. Kamu itu lama sekali sih membiarkan orang-orang menunggu kamu, tegur Sofia. Aku malas mau ikut mah, jawab Z yang apa adanya dalam memberikan alasannya. Kamu itu ya selalu aja malas. Benar-benar ya kamu, sahut Sofia. Sudah-sudah jangan bertengkar, nggak ada gunanya ribut sana-sini. Kita sekarang berangkat aja, ayo, ajak Sander. Ya sudah ayo, sahut Ardi yang mulai bergerak. Rafa dan Ashifa saling melihat dan mengangguk yang mana mereka sama-sama pergi. Mereka semua yang keluar dari rumah pun langsung memasuki minibus dengan barang-barang yang mereka bawa hanya seadanya. Tidak ada yang banyak dan benar-benar hanya seadanya saja. Ashifa dan Rafa pun sudah menduduki kursi seperti yang lainnya yang pasti Ashifa dan Rafa duduk berduaan yang mana Ashifa duduk di dekat jendela. Z dengan wajah yang ditekuknya juga sudah duduk sendirian. Kenapa sih aku itu harus ikut segala? Apa sepenting itu untuk datang ke tempat acara seperti itu? Aku rasa tidak penting untuk datang. Lagian untuk apa coba acara-acara seperti itu sangat tidak penting, batin Z dengan penuh kekesalan. Sewotnya wajah Z menunjukkan dia memang tidak menyukai untuk mengikuti undangan yang menurutnya hanya membuang-buang waktu. Di tengah kekesalannya, tiba-tiba Abian duduk di samping Z yang tidak tahu Abian itu datang dari mana yang membuat Z heran dengan Abian yang sudah duduk di sampingnya. Kak Abian, ucap Z dengan wajah kagetnya. Bolehkan Z duduk di sini? Tanya Abian. Oh iya boleh-boleh. Kak Abian kenapa tiba-tiba ada di sini? Tanya Z. Kan mau ikut ke tempat Pak Danu, jawab Abian. Iya maksudnya kenapa ada di sini? Apa tidak menunggu di sana? Tanya Z. Ya enggak lah. Ngapain juga harus di sana? Aku tinggal di Jakarta. Jadi berangkatnya dari sini, ucap Abian. Oh begitu? Aku pikir sudah di sana, ucap Z. Kenapa harus berpikir seperti itu? Tanya Abian. Ya kan, Kak Abian dan dia itu dekat, jawab Z. Dia siapa? Tanya Abian. Dia Yashira, jawab Z yang mengalihkan pandangan arahnya ke jendela yang tidak mau melihat Abian. Namun Abian tersenyum mendengarnya. Astaga ternyata Kak Abian ada di sini. Dia tidak bersama Shira. Lalu maksud dari senyumnya apa ya? Batin Z yang senyum-senyum sendiri. Tampaknya sekarang hatinya sudah mulai senang dengan Abian yang duduk di sampingnya. Jadi suasana hatinya begitu bahagia. Perjalanan yang singkat itu tampak terlihat bahagia. Yang pasti Z sangat bahagia yang tidak menyangka ada Abian di sampingnya yang duduk bersamanya. Sama dengan Ashifa dan Rafa yang tampaknya bahagia dengan Ashifa memeluk lengan Rafa yang tampaknya Ashifa juga ingin bermanja terus dengan suaminya yang tampak bahagia. Kamu senang kita jalan-jalan? Tanya Rafa. Senang sekali. Kita sering jalan-jalan. Tapi Ashifa tidak pernah bosan untuk jalan-jalan sama Kak Rafa, ucap Ashifa. Oh tidak pernah bosan.
Apa ada rencana mau bosan? Tanya Rafa dengan menaikkan sebelah alisnya menatap sang istri. Ada nggak ya? Sahut Asrida yang tampak berpikir. Dasar, desis Rafa yang membuat Ashifa tersenyum. Rafa melihat ke sebelahnya yang kebetulan Randy dan Rania yang duduk. Ashifa, tegur Rafa. Kenapa kak? Tanya Ashifa. Ibu kamu sedang apa? Tanya Rafa membuat Ashifa menoleh yang mana terlihat Rania memberikan surat untuk Randy dan pasangan suami istri itu saling membaca dengan kepala mereka yang saling berdekatan. Paling ibu menulis surat untuk ayah, jawab Ashifa yang sudah bisa menebak. Surat cinta, tebak Rafa. Iya surat apa lagi kalau bukan surat cinta, jawab Ashifa. Lalu kamu kapan menulis surat cinta untukku? Tanya Rafa. Kenapa Ashifa yang harus menulis surat cinta? Kenapa bukan Kak Rafa? Ucap Ashifa. Kenapa kamu gengsi kalau menulis surat cinta untukku? Tanya Rafa. Enggak siapa yang gengsi, sahut Ashifa. Lalu kenapa tidak menulisnya? Tanya Rafa. Ashifa disejenak. Oh jawabannya karena tidak mencintaiku, tebak Rafa. Ashifa hanya mengangkat kedua bahunya menjawab pertanyaan Rafa. Lagian Ashifa juga tidak mau harus mengikuti cara ibu, ucap Ashifa. Lalu cara kamu seperti apa? Tanya Rafa dengan menatap sang istri. Ada deh, sahut Ashifa yang tidak mau menjawab dan hanya membuat Rafa tersenyum saja. Mereka masih berada di dalam bus yang tetap melanjutkan perjalanan mereka yang sekarang mereka sedang menikmati makan siang mereka yang pasti Ashifa harus disuapi Rafa. Kalau ditanya gengsi sekarang Ashifa tidak terlalu gengsi. Karena sering manja-manjaan dengan suaminya yang juga tidak mempermasalahkan harus memanjakannya. Kak Rafa tidak mau makan? Tanya Ashifa yang sejak tadi tidak melihat sang suami makan dan hanya menyuapinya saja. Melihat kamu makan aku sudah kenyang, jawab Rafa. Oh, begitu ya sudah kalau begitu Kak Rafa jangan makan-makan ya lihat Ashifa aja makan, ucap Ashifa. Tega melihat suaminya kelaparan. Tanya Rafa, kan Kak Rafa sendiri yang bilang tadi kayak gitu, sahut Ashifa dengan santainya. Tetapi nggak usah gitu juga Ashifa, ucap Rafa dengan geleng-geleng kepala yang melihat kelakuan sang istri. Setelah perjalanan yang memakan waktu singkat, akhirnya mereka sampai tepat pada waktunya. Perjalanan singkat hanya beberapa jam saja dan tiba di desa yang memang sangat indah dan bahkan kediaman Danu juga terlihat estetik yang tinggal di atas bukit dengan rumah kayu yang tinggi dan terlihat asri dengan tanaman dan pohon-pohon yang membuat keasrian yang begitu indah. Mereka semua turun dari bus dan pasti langsung melihat ke sekitar mereka, melihat di sekeliling mereka yang begitu asri dan penuh dengan keindahan. Tidak lama terlihat Danu dengan seorang wanita yang bisa dipastikan adalah istrinya dan juga ada Shira pastinya yang terlihat turun menghampiri keluarga yang sudah sampai itu. Dan pasti Mutze kembali hilang dengan melihat Shira yang langsung tersenyum pada Abian dan Abian juga tersenyum pada Shira. Selamat siang semuanya, sapa Danu dengan ramah. Selamat siang Pak Danu, sahut Sander. Apa perjalanan kalian semua lancar? Tanya Danu. Alhamdulillah perjalanan kita lancar, sahut Randy. Alhamdulillah kalau begitu, sahut Danu. Oh iya yang mungkin belum mengenal istri saya. Kenalkan ini Sarah, sahut Danu yang ternyata benar wanita yang di sampingnya adalah istrinya. Salam kenal semuanya, sahut Sarah dengan sopan. Salam kenal Mbak Sarah, sahut Rania. Ya sudah sekarang ayo kita masuk. Kalian pasti sangat lelah, tetapi maaf ya kalau sedikit mendaki, ucap Danu. Tidak masalah sekalian olahraga, sahut Sander. Ya sudah mari, sahut Sarah dengan ramah yang mempersilahkan dan yang lainnya pun ikut naik. Pelan-pelan ya Ashifa, ucap Rafa dengan memegang tangan istrinya yang pasti takut sang istri kenapa-kenapa. Iya Kak Rafa, santai saja, jawab Ashifa dengan tersenyum lebar dan Rafa menuntunnya untuk berjalan yang takut sang istri jatuh. Z juga berjalan menuju rumah tersebut. Namun karena Z yang berjalan tidak fokus hampir membuatnya keseleo dan untung Abian langsung menahannya dengan memegang kedua bahu Z yang melihat Z hampir jatuh dan bahkan dalam suasana yang tegang itu keduanya sempat saling melihat. Maaf, Abian langsung sadar dan melepas sentuhannya dari Z. Maaf Z, ucap Abian yang terlihat gugup yang pasti juga Z sangat gugup. Tidak apa-apa kok Kak Abian, sahut Z yang salah tingkah. Kamu tidak apa-apa,
Tanya Abian yang kelihatannya mencemaskan Z. Tidak apa-apa, aku baik-baik aja, sahut Z yang tersenyum tipis. Mereka yang terlalu dekat ternyata dilihat Shira dengan ekspresi datarnya yang mana terlihat kedua orang itu yang malah tinggal di belakang dan terlihat saling bicara. Namun Shira hanya melihat saja dan Shira langsung pergi melanjutkan perjalanan dan Z dan Abian terlihat sangat canggung. Silahkan Z, hati-hati, ucap Abian. Iya Kak Abian, sahut Z dengan tersenyum mengangguk dan melanjutkan langkahnya di depan Abian dengan Z yang tersenyum. Kak Abian sangat baik, dia bahkan sangat perhatian dan begitu peduli kepadaku. Aku benar-benar tidak menyangka dengan kebaikan Kak Abian, batin Z yang harinya tampak bahagia dengan kehadiran Abian. Sebenarnya dia juga tahu kalau Abian akan ada di sana. Tetapi Z berpikir pasti nempel-nempel dengan Ashifa. Namun nyatanya tidak sama sekali Abian kelihatan dekat dengannya. Jadi wajar dia tampak happy. Bersambung 149. Danu, istrinya dan juga Shira menjamu tamu mereka dengan baik yang mempersilahkan mereka duduk di teras dan Masya Allah mereka langsung kagum dengan melihat keindahan desa tersebut. Karena posisi mereka yang tinggi. Mereka pasti mengagumi ciptaan Sang Maha Pencipta yang tidak bisa diukur dengan tolak ukur manusia. Tempat ini sangat bagus Pak Danu, sahut Randy yang memuji. Benar sekali mata kami dimanjakan dengan keindahan ini, sahut Rania menambahi. Alhamdulillah kalau begitu, kalau kalian semua suka datang ke desa kami. Tetapi bukan sombong ya Pak, nanti saya akan tunjukkan tempat-tempat yang indah-indah lagi, sahut Danu. Ya ampun kami pasti sangat merepotkan kalau begitu, sahut Sofia. Tidak merepotkan sama sekali dengan kedatangan kalian di sini sudah suatu kebahagiaan untuk keluarga kami. Jadi tidak ada yang merepotkan, sahut Sarah. Tidak lama Shira datang bersama seorang wanita parubaya yang membawa beberapa makanan dan pasti juga minuman yang mungkin wanita yang bersama Shira adalah pekerja di rumah mereka. Mari silahkan diminum, ucap Shira dengan ramah. Ya ampun repot-repot sekali nak Shira, sahut Willow. Tidak repot tante, justru kami minta maaf ya, kalau hanya bisa menghidangkan seadanya saja, sahut Shira yang merendahkan diri. Ini justru sudah berlebihan Shira, sahut Sania. Ya sudah mari kita nikmati kue khas desa C dan juga minumannya, ucap Sarah mempersilahkan. Mereka mulai menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan sembari mereka mengobrol dengan santai. Kamu mau coba ini Z? Ucap Abian yang tiba-tiba menawarkan Z kue yang berwarna merah yang tidak tahu apa itu. Oh boleh Kak, sahut Z yang langsung mengambilnya dengan tersenyum. Sedari tadi jantungnya Z bergetar hebat dengan perlakuan Abian di luar dugaannya. Padahal ada Shira dan tidak biasanya Abian tidak dekat dengan Shira. Bahkan tidak berbicara sama sekali dan Shira juga sangat memperhatikan Abian dan Z dengan ekspresi Shira yang tidak bisa ditebak. Bagaimana apa enak? Tanya Abian. Iya sangat enak, jawab Z. Itu terbuat dari tepung beras dan juga dikasih kelapa, jelas Abian yang memberitahu komposisi dari kue tersebut. Kak Abian kok tahu? Apa Kak Abian sering menekannya? Tanya Z. Ini makanan khas dari desa ini. Dan aku dulu lahir di desa ini, ucap Abian yang cukup membuat Z kaget dengan matanya yang terbuka lebar. Sungguh Kak Abian asli desa ini? Tanya Z yang masih tidak percaya. Iya, nanti aku tunjukkan sama kamu di mana rumahku dulu, ucap Abian dan Z mengangguk dengan bahagianya pastinya. Itu berarti setelah ini dia dan Abian akan jalan-jalan. Ya kembali lagi tidak ada yang sia-sia untuk Z ikut ke desa wanita yang masih membuat Z bingung siapa wanita itu. Shira yang ada hubungan apa dengan Abian? Sania sedang menidurkan Akela di kamar. Sejak sampai tadi Akela begitu lelah dan ingin istirahat dan Sania harus menemani putrinya itu dulu. Sayang kamu kalau mau jalan-jalan ikut yang lain pergi aja. Biar aku yang jagain Akela. Lagian aku juga harus menyelesaikan beberapa pekerjaanku, sahut Ardi yang mulai membuka laptopnya. Tidak apa-apa mas, aku temani Akela aku. Lagian juga capek, jawab Sania. Ya sudah kalau begitu, sahut Ardi. Mas mau makan tidak? Tanya Sania. Tidak usah, sudah kenyang tadi, sahut Ardi. Ya sudah kalau begitu mas lanjut kerja aja, ucap Sania. Ardi menganggukkan kepalanya dan kembali melanjutkan pekerjaannya dan Sania pun mulai tertidur hanya karena menidurkan sang anak.
Danu benar-benar mengajak tamu-tamunya untuk berkeliling desa. Namun mereka semuanya berpencar setelah tadi sudah sama-sama memperkenalkan desa tersebut dengan segala budaya dan keindahannya. Untuk Randy dan Sander, Danu mengajaknya ke tempat perkumpulan masyarakat yang bersosialisasi dengan masyarakat dan juga mengajak Randy dan Sander ke rumah sakit yang ada di sana dan pasti Randy juga memberikan ilmunya. Orang-orang di desa tersebut sangat ramah dan sangat menerimanya Randy dan Sander bahkan mendengarkan beberapa ilmu dari Randy. Karena Randy yang merupakan dokter yang paling terkenal. Dan Randy juga tidak pelit untuk berbagi ilmu pada suster dan dokter-dokter muda yang bekerja di rumah sakit itu. Kalau Sarah sedang mengajak Sofia, Willow dan Rania ke tempat perkebunan. Di mana perkenalkan Sofia dan Rania kepada ibu-ibu yang sedang memetik hasil panen. Ibu-ibu tersebut juga sangat ramah. Bahkan mengajak Sofia dan Rania untuk ikut berkebun dengan memetik sayuran dengan ilmu yang mereka pelajaran. Hal sederhana itu sangat membuat kebahagiaan tersendiri untuk Sofia dan Rania yang memang mereka sangat bahagia yang berbaur dengan warga setempat. Untuk Shira mengajak Ashifa, Rafa, Lulu, Roni, Dedi, Abian dan Ze memetik buah strawberry di kebun yang sangat luas itu. Ashifa tampak bahagia yang bisa memetik buah strawberry dengan Rafa memegang kantin kecil dan Ashifa yang memetiknya dengan mereka yang berjongkok. Ashifa langsung menyodorkan hasil panen pertamanya ke mulut sang suami. Langsung dimakan tanpa cuci, ucap Rafa. Ya ampun Kak Rafa, ini justru sangat nikmat. Lihat langsung dari pohonnya. Jangan komplain buruan atuh dimakan, ucap Ashifa yang mendesak suaminya. Dan mau tidak mau Rafa langsung memakannya. Namun dahinya langsung mengkerut dengan ekspresi kecut. Asem, tanya Ashifa. Rafa mengangguk dengan ekspresi yang sama yang seperti ini sangat asem. Benarkah? Kok bisa sih asem? Sahut Ashifa heran. Ya bisalah Ashifa, kamu memberiku yang belum matang, ucap Rafa. Tidak mungkin Kak Rafa, sahut Ashifa yang memetik lagi dan langsung memakannya dan ekspresi Ashifa biasa-biasa aja. Enak kok manis kok, sahut Ashifa dengan santai. Kamu pasti bohong, mana mungkin manis, sahut Rafa. Serius Kak Rafa, nih Ashifa makan lagi. Ashifa pun langsung memakan lagi dan tetap ekspresinya sangat menikmati. Kalau begitu coba aku rasa, sahut Rafa yang tanpa permisi langsung mencium bibir Ashifa yang membuat Ashifa terkejut dengan matanya yang terbelalak kaget yang tiba-tiba diserang suaminya. Ternyata memang manis, ucap Rafa setelah selesai mencium bibir Ashifa dengan Rafa mengusap bibit Ashifa dengan jarinya dan menatap wajah sok sang istri. Iskak Rafa, Ashifa langsung memukul Rafa, tempat umum juga masih aja kayak gitu, ucap Ashifa kesal. Tidak ada orang Ashifa, jadi aman terkendali, ucap Rafa dengan mengedipkan matanya yang menggoda sang istri. Tetap apa, bagaimana kalau ada yang lewat dari atas? Helikopter begitu? Atau burung-burung yang berterbangan begitu, sahut Rafa yang memotong pembicaraan sang istri karena memang sudah tahu apa yang akan dikatakan istrinya. Sudah-sudah kita petik lagi, awas ya kalau Kak Rafa jahil lagi, ucap Ashifa dengan wajah cemberutnya. Aku tidak bisa janji, sahut Rafa dengan tersenyum. Kak Rafa, sahut Ashifa. Dan Rafa hanya tersenyum yang sangat suka menggoda istrinya. Karena itu memang adalah hobinya. Sementara Roni dan Lulu yang juga memetik buah strawberry bersama dengan Shira. Ini sangat luas Shira, kira-kira buahnya akan diekspor kemana? Tanya Lulu. Keluar kota, termasuk Jakarta juga, jawab Shira. Bagaimana dengan pekerja di sini? Apa semua asli orang sini atau ada yang dari luar kota? Tanya Roni. Ada yang asli dari sini dan juga ada luar kota, jawab Shira. Oh begitu ternyata, perawatan sangat bagus dan buah-buahannya juga sangat bagus. Aku tidak percaya bisa melihat buah strawberry yang sangat banyak dan rasanya juga sangat manis, ucap Lulu. Alhamdulillah jika kalian sangat suka tempat ini. Pasti menjadi kebanggaan sendiri untuk kami, ucap Shira yang tersenyum lebar. Makasih ya Shira sudah diajak ke tempat ini, ucap Lulu. Sama-sama, sahut Shira. Kak Abian di mana ya kenapa aku tidak melihatnya sejak tadi, batin Shira yang baru kepikiran dengan Abian. Bersambung 150.
Abian dan Ze juga berasa di kebun strawberry yang sama yang mana keduanya terlihat asyik sendiri dengan sama-sama berjongkok yang memetik strawberry sembari menikmatinya. Enak sekali, ucap Ze yang sudah tidak tahu sudah memakan berapa kali. Mulutnya dari tadi tidak memang pernah berhenti karena sangat nikmat. Maaf ya Kak Abian, kalau Ze terlihat sangat rakus, ucap Ze yang juga sadar dia itu tidak ada manis-manisnya di depan cowok. Tidak apa-apa Ze. Tidak ada yang salah dalam seseorang harus makan. Selagi diberikan nikmat untuk bisa makan, maka kita harus menikmatinya dan yang paling penting jangan berlebihan, ucap Abian. Iya Kak Abian benar, sahut Ze yang tidak pernah berhenti untuk tersenyum. Sini biar Ze yang gantian memetiknya, ucap Ze mengambil pisau dari tangan Abian dan langsung memetiknya. Namun karena Ze sembrono dan tidak hati-hati yang akhirnya mengenai jarinya. Auh, lirik Ze yang kesakitan. Astagfirullah Ze, sahut Abian panik dan spontan mengambil jari Ze dan mengisap darahnya. Ze juga kaget dengan perhatian Abian yang sangat tidak diduga-duga yang mana Abian begitu panik kepadanya. Ze terus melihat Abian, bagaimana Abian memperlakukan dirinya dengan sangat lembut. Lain kali hati-hati Ze, ucap Abian dengan lembut yang saling menatap dengan Ze. Ze hanya mengangguk dengan rasa gugup dialaminya dan jantungnya tidak hentinya berdetak kencang yang rasanya ingin copot. Ternyata penampakan singkat yang romantis disaksikan oleh Shira yang melihat bagaimana Abian dan Ze yang begitu dekat bahkan keduanya saling menatap dengan begitu dalam yang membuat Shira menatap nanar dengan wajah yang tidak bisa bohong. Jika adanya kecemburuan di hatinya. Shira, tegur Dedi yang mengejutkan Shira. Iya ada apa? Tanya Shira mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang tidak seharusnya dilihatnya itu. Di sana pohon apa? Tanya Dedi dengan menunjuk. Oh itu pohon salak. Kamu mau ke sana? Tanya Shira. Boleh, jawab Dedi. Mari biar aku temani, ucap Shira. Tidak merepotkan? Tanya Dedi. Tidak sama sekali. Sahut Shira tersenyum dan berjalan duluan meninggalkan Abian dan Ze yang punya kehidupan sendiri yang asyik sendiri sampai tidak menyadari ada di sana. Setelah mereka berjalan-jalan dari sampai sore mereka kembali pulang ke rumah orang tua Shira dan pasti sudah bersih-bersih masing-masing dan juga menyiapkan makan malam bersama-sama dan pasti untuk dinikmati bersama. Ashifa, Ze, Lulu Sania dan Shira ikut membuat makan malam. Namun Shira yang memetik sayur tiba-tiba melihat dari jendela. Melihat Abian yang duduk di teras rumah sendiri. Shira melihat ke arah Ze yang sedang asyik ngobrol bersama dengan Ashifa sembari bekerja. Shira tiba-tiba mengambil gelas dan langsung membuatkan kopi dan Shira setelah selesai membuatnya Shira langsung keluar dari dapur yang ternyata menuju teras menghampiri Abian. Abian, sapa Shira membuat Abian langsung melihat ke belakang. Shira, ucap Abian. Shira membuatkan kopi untuk kamu, ucap Shira yang langsung memberinya dan Abian mengambilnya dan Shira langsung duduk di samping Abian. Makasih ya, ucap Abian. Sama-sama, jawab Shira dengan tersenyum. Abian kita belum ada bicara sejak tadi. Abian kelihatan sangat sibuk sampai tidak ada bicara pada Shira, ucap Shira. Oh iya benarkah seperti itu? Padahal tidak Shira aku tidak terlalu sibuk. Hanya saja aku juga merasa bukan tamu melainkan tuan rumah di desa ini. Jadi dengan sebisanya aku membuat para tamu tidak kecewa, jawab Abian dengan penjelasan yang singkat dan padat. Oh jadi begitu rupanya, jadi tidak ada yang berlebihan sama sekali. Tanya Shira, apa maksud kamu yang berlebihan? Tanya Abian, tidak apa-apa Kak Abian. Shira senang Kak Abian bisa memberikan Shira penjelasan itu. Jadi Shira tidak perlu mikir apa-apa. Ucap Shira tersenyum. Abian pun tersenyum pada Shira. Ternyata pembicaraan kedua orang itu didengarkan oleh Ze yang tidak tahu kenapa Ze ada di balik pintu dan mendengarkan pembicaraan dua orang itu. Sebenarnya mereka ada apa sih? Jika ada hubungan spesial, lalu kenapa Kak Abian terlihat begitu membuka ruang kepadaku? Batin Ze yang menjadi bingung. Mana mungkin tidak bingung dengan sikap Abian kepadanya yang seolah Abian sendiri dan menjalin kedekatan dengan Ze. Namun apa yang terjadi barusan saja Abian dan Shira bicara dan dari kata-kata Abian itu seolah-olah penjelasan kepada Shira. Karena Shira yang terlihat salah paham. Dan di sini Ze yang menjadi korban dari kebingungan yang ditimbulkan pria yang kalau ditanya apakah dia menyukainya pasti iya.
Ashifa dan Rafa sedang berada di dalam kamar yang disediakan untuk keluarga Danu untuk tamu-tamu mereka yang menginap. Pasangan suami istri itu tidak lepas dari saling manja. Dengan sekarang Rafa yang bersolawat di depan perut istrinya yang sembari mengusap-usap lembut perut sang istri. Ashifa pasti sangat bahagia mendengarkan indahnya suara sang suami. Ya, sejak masih di dalam kandungan anak mereka memang harus ditanamkan ilmu agama dan untungnya Rafa sudah berubah dan benar-benar bisa menjadi iman untuk istri dan anaknya. Setelah selesai bersolawat dengan indah, Rafa langsung meletakkan kepalanya di pangkuan sang istri agar bisa menciumi perut istrinya itu. "Jika anak kita lahir kira-kira, dia perempuan apa laki-laki ya?" tanya Rafa. "Mau perempuan atau laki-laki, yang penting anaknya sehat dan Ashifa juga senang kalau anaknya laki-laki dan juga perempuan," ucap Ashifa yang memang tidak mempermasalahkan jenis kelamin apa-apa. "Sayang, kalau kamu nanti laki-laki, kamu harus jadi pria yang baik, gentleman dan bertanggung jawab dan pasti harus menjadi pemimpin dan berguna untuk orang banyak," ucap Rafa yang sudah memberi arahan terlebih dahulu pada sang anak sebelum sang anak lahir. "Baik Papa," sahut Ashifa yang menjawab dengan menirukan suara bayi. "Dan kalau kamu itu seorang wanita, jadi wanita yang punya pendirian ya. Jangan suka bikin pria kesal. Jangan membuat pria menunggu, karena itu tidak baik. Tidak boleh sayang harus membuat pria menunggu lama-lama," ucap Rafa membuat Ashifa mengkerutkan dahinya. "Maksudnya apa itu Kak?" tanya Ashifa yang sepertinya kata-kata suaminya mencakup sesuatu. "Seperti apa yang mama kamu lakukan? Masa sayang Papa sudah mengatakan cinta berkali-kali. Sudah melakukan banyak hal. Mama kamu itu masih menggantungi Papa. Sangat kelewatan bukan mama kamu ya?" "Begitulah mama kamu. Jadi jangan seperti itu ya," ucap Rafa yang membuat Ashifa tersenyum. Pasti ujung-ujungnya akan membahas masalah itu. Bersambung. Terima kasih.